Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Merlina Leni dengan NIM 856115351. Filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar adalah elemen fundamental atau tiang penyangga yang menjadi landasan sistem pendidikan untuk membentuk individu yang utuh, seimbang, dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Secara global, konsep ini paling sering merujuk pada 4 pilar pendidikan yang dicetuskan oleh UNESCO, yaitu 1. Learning to know, yaitu belajar mengetahui. Berfokus pada penguasaan instrumen, pengetahuan, cara menggali informasi dan memahami dunia. Yang kedua, learning to do, yaitu belajar berbuat. Mengajarkan siswa untuk mempraktikkan ilmu, menerapkan teori ke dalam keterampilan, dan beradaptasi dengan dunia kerja. Yang ketiga, learning to live together, yaitu belajar hidup bersama. Membangun pemahaman, empati, dan kemampuan bekerja sama dengan orang lain yang beragam untuk menghindari konflik. Yang keempat, learning to be, yaitu belajar menjadi diri sendiri. Menekankan pengembangan karakter, kemandirian, tanggung jawab, dan potensi diri siswa secara maksimal. Selain itu, dalam lingkup institusional, 3 pilar utama yang menyukseskan operasional pendidikan di lapangan adalah sinergi antara sekolah, guru, keluarga, orang tua, dan masyarakat peserta didik. Tanpa fondasi ini, sistem pendidikan akan rapuh dan gagal mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo, ing madia mangun karso tutwuri handayani. Ketiga semboyan tersebut merupakan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menjadi fondasi dasar pendidikan di Indonesia. Secara keseluruhan ini mengajarkan bahwa seorang pendidik atau pemimpin harus hadir di depan untuk memberi contoh, di tengah untuk membangkitkan semangat, dan di belakang untuk memberikan dorongan. 1. Ingarso sung tulodo. Ingarso sung tulodo artinya di depan memberi teladan. Maknanya sebagai pendidik atau pemimpin, kita harus mampu memberikan contoh dan suri teladan yang baik dalam tindakan, sikap, dan moral. Ing madia mangun karso artinya di tengah membangun semangat. Maknanya pendidik harus berada di antara murid-muridnya untuk membangun motivasi, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan menggugah ide atau kreativitas. Tuturi handayani artinya di belakang memberikan dorongan. Maknanya dari belakang pendidikan harus memberikan dorongan moral dan arahan agar peserta didik berani berjalan maju, mandiri, dan mengembangkan potensinya secara optimal. Yang berikutnya, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru adalah penerapan prinsip pendidikan di era digital menuntut adaptasi transformatif. Hal ini sangat relevan untuk menjaga kualitas pembelajaran agar tetap relevan dengan zaman dan membentuk karakter peserta didik yang cakap, kritis, serta beretika di tengah pasifnya arus informasi dan teknologi.
Analisis relevansi dan tantangan dalam beberapa aspek utama. Pembelajaran daring. Relevansinya yaitu membuka akses tanpa batas ruang dan mendukung model pembelajaran personal sesuai kecepatan belajar siswa. Tantangannya, kesenjangan infrastruktur, internet dan gawai di daerah, tingginya potensi distraksi siswa, serta hilangnya interaksi sosial emosional secara langsung antara guru dan murid. Literasi digital. Relevansinya menjadi fondasi kecakapan hidup. Siswa tidak hanya dituntut mahir mengoperasikan gawai atau kecakapan digital, tapi juga mampu menyaring informasi serta memahami etika dan keamanan di ruang siber. Refleksi singkat mengenai bagaimana sebuah pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar pendidikan nasional bertujuan menjawab tantangan seperti kesenjangan kualitas, relevansi lulusan dengan dunia kerja, dan aksesibilitas. Sebuah pilar seperti kurikulum merdeka belajar atau filosofi pendidikan berbasis profil Pancasila menjawab persoalan ini dengan personalisasi pembelajaran, yaitu menggeser fokus dari hafalan ke kompetensi, memungkinkan siswa belajar sesuai minat dan kecepatan masing-masing. Pendidikan karakter, yaitu membangun moral, toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlak mulia. Relevansi dan adaptabilitas membekali sistem dengan critical thinking dan keterampilan praktis yang adaptif terhadap perubahan zaman. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua.